Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Ramadan Berbagi. Wah, Bang Odi senang banget nih sudah masuk di segmen kedua. Betul banget. Nah, seperti tadi sudah kita informasikan ya pemirsa. Betul. Bahwa kita akan berbagi informasi dengan narasumber yang keren banget. Dan alhamdulillah hari ini sudah terhubung dengan kita nih Krisna. Iya. Kita sapa dulu bersama-sama. Halo, assalamualaikum Pak Iip. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Nah, pemirsa, beliau adalah Pak Iip Saripudin yang merupakan staf dari P2M Pencegahan ataupun Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Iya, alhamdulillah Pak Iip, untuk saat ini Bapak sedang ada aktivitas apa, Pak? Kalau untuk saat ini mungkin kita ada program untuk Desa Bersinar di seluruh Kabupaten Karawang, begitu. Adapun karena kita kewilayahan, kita juga punya wilayah meliputi Purwakarta dan Kabupaten Bekasi. Kita untuk saat ini tahun ini kita punya program 10 desa bersinar di Kabupaten Karawang, 10 desa bersinar di Kabupaten Purwakarta, 10 desa bersinar di Kabupaten Bekasi. Oke. Karena memang secara geografis berdekatan ya Pak ya, jadinya mungkin ketika ada program juga pastinya akan bersinergi dengan Kabupaten Bekasi dan juga Karawang. Karawang Purwakarta, baik. Kalau Karawang kan memang udah jelas ya, memang BNN-nya Kabupaten Karawang. Baik Pak Iip, gini nih Pak, yang seperti kita tahu sama-sama nih Pak, ini mah kita sharing aja ya Pak, kita ngobrol nih. Di Kabupaten Bekasi Pak, itu sedang marak banget nih, Krisna juga harus tahu, yang namanya begal ataupun gangster. Iya, betul. Selama bulan Ramadan pasti yang begitu-begitu rame. Nah, Pak, biasanya Pak, apakah BNN itu sering menemukan kasus-kasus yang muncul di bulan Ramadan, misalnya dari begal tersebut, tapi malah ada lari ke arah obat-obatan terlarang ya Pak? Iya, maksudnya mungkin ada hubungannya ya? Ya, apakah ada penemuan obat atau apa gitu Pak? Selama bulan Ramadan kita juga melakukan operasi anti narkotika. Ada sekitar seminggu ke belakang kemarin itu kita melakukan operasi antik, dan sebenarnya kita tidak ketemu dengan gangster ataupun begal, namun kita berkeliling daerah Kabupaten Karawang sendiri, daerah kota, terus langsung ke daerah Galuhmas sana, dan akhirnya ternyata kita menemukan beberapa pemuda. Ada pemuda yang ternyata pas kita datangi dan kita tes urin, ada satu yang positif ternyata seperti itu. Dan mungkin memang ini perlu juga kerjasama antara masyarakat di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi maupun Purwakarta harus waspada, karena walaupun pandemi seperti ini ternyata para pengedar bandar tetap saja beroperasi, seperti itu Bang. Oh gitu ya. Wah, tetap beroperasi walaupun di masa pandemi seperti ini. Benar, ya. dan memang yang paling ampuh adalah pakai tes urin tadi. Iya betul. Berbicara terkait program, mungkin Pak bisa dijelaskan secara detail terkait program dari BNNK Karawang sendiri Pak. Baik, untuk tahun ini Desa Bersinar, kami telah melaksanakan 10 desa bersinar sudah dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Di Purwakarta sendiri sudah 2 desa yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Namun untuk di Kabupaten Bekasi kita masih menunggu dari Pemda Kabupaten Bekasi sendiri, yang ternyata ini memang menjadi sebuah hal yang positif ya, karena di Kabupaten Bekasi tidak ada BNN kabupatennya, namun nanti kemudian hari mungkin akan ada BNN Kabupaten Bekasi. Kemarin sudah kita ada kegiatan koordinasi dengan BNK Kabupaten Bekasi, juga ada narasumber dari pusat, itu membicarakan bahwa di BNN di Kabupaten Bekasi akan berusaha, Pemda Bekasi ingin mengajukan bahwa di Kabupaten Bekasi ada BNN-nya. Jadi begitu kan? Ya memang betul Krisna. Jadi di Kabupaten Bekasi ini sebetulnya belum ada BNN-nya. Jadi Badan Narkotika Nasional yang seharusnya tersebar di tiap wilayah ya Pak ya, di tiap daerah.
Kayak misalnya yang di tempat Pak Iip bekerja yaitu Di Karawang. di tempat Pak Iip Saripudin yaitu di Kabupaten Karawang. Iya. Nah, di Kabupaten Bekasi itu belum ada. Oke, seperti Dan itu. semoga nanti terrealisasi ya Pak ya, Pemda Kabupaten Bekasi membentuk BNN Amin. Kabupaten Bekasi. Ya, mungkin ada nggak sih Pak kendala di masa pandemi seperti ini dengan program-program yang dijalankan oleh BNNK Karawang sendiri? Ya, Kalau kendala mungkin ada aja, tapi kami melihatnya sebagai tantangan karena apapun itu kita harus maksimal dalam bekerja. Kita ada pelayan masyarakat, kita harus bekerja maksimal untuk masyarakat. Memang sulit ya kalau pandemi seperti ini kita tidak boleh berkerumun, berkumpul. betul. Tapi kita walaupun ada kegiatan misalnya di hotel itu harus ada swab Ya. tesnya dulu antigen. Seluruh peserta panitia harus melakukan swab antigen. Antigen. Setelah dicek dan memang negatif, baru boleh melaksanakan. Apabila memang ketemu ada yang positif, ya kita mungkin akan menyerahkan kepada Satgas Covid-nya gitu. Oh, Dan alhamdulillah selama ini kita P2M sendiri sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang tadi saya bilang ada Desa Bersinar. 10 Desa Bersinar sudah melaksanakan ya. kegiatan tersebut. Oke. Pak Iip, kalau apa ya? Kecenderungan. Pasti bukan. Jadi gini Chris, pasti yang namanya BNN pasti punya program yang lebih ke arah sosialisasi Iya. atau ke penyuluhan terhadap warga-warga, pemuda-pemuda atau masyarakat. Nah, Pak, saya dan Krisna mungkin yang sebagai orang asli Kabupaten Bekasi dan aktif Karang Taruna nih, pemuda yang aktif misalnya si Krisna tuh ingin melakukan penyuluhan. Nah, hal sederhana seperti apa Pak yang bisa kita lakukan dan kira-kira simpel untuk dilakukan tapi tetap ada poin sosialisasi bahwa kita harus menghindari narkoba. Gimana sih Pak? Kalau untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sendiri, apalagi di Kabupaten Bekasi, mungkin kita bisa juga, misalnya Krisna nih ingin mengadakan kegiatan sosialisasi, silakan saja bersurat langsung ke BNN Karawang, bisa melalui email ataupun sekarang kan sudah banyak teknologi yang bisa kita gunakan, seperti Betul. WhatsApp, bisa WhatsApp saya, suratnya silakan saja. Namun pas pelaksanaan tetap harus menjaga prokes ya, tetap harus. Misalnya, kalau misalnya ruangannya memang kecil, paling hanya beberapa orang saja. Walaupun misalnya tidak memungkinkan sama sekali, berarti kita ya seperti ini, virtual seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi gitu Chris, malah simpel. Jadi kita kayak mengajukan ingin tolong dong dari BNN Mengadakan sosialisasi lakukan sosialisasi ke warga kita Iya. gitu loh. Jadi nanti Pak Iip mungkin bisa jadi narasumbernya kalau kayak gitu nih. Iya, Gitu ya Pak ya, iya. sederhananya Pak ya. Betul. Iya. Kayak gitu Chris. Oke, Wah. aku ingin bertanya ke lain topik nih. Berbicara terkait pandemi, ada beberapa informasi juga yang mengatakan bahwasanya ada kecenderungan untuk menggunakan narkotika untuk beberapa kalangan. Untuk di Kabupaten Karawang sendiri, berdasarkan informasi yang Bapak dapatkan per 2021 ini, apakah ada penurunan atau peningkatan, Pak? Kalau dilihat penurunan atau peningkatan, untuk ungkap kasus sendiri, kita memang selalu bekerjasama dengan Polres, Sat Narkoba Polres Karawang. Itu ternyata memang bukan peningkatan ya, tapi memang kasus itu ada saja tetap. Mau pandemi, mau seperti apa, itu tetap saja ada. Makanya kembali lagi, kalau misalnya banyak atau tidaknya ungkap kasus, ya nanti dinilainya. Kalau misalnya sedikit, wah nanti BNN atau Sat Narkoba nggak kerja dong, seperti itu. Tapi memang selama ini ada saja yang tetap menyalahgunakan. Nah ini menjadi PR bagi kita semua, bukan hanya BNN, tapi untuk masyarakat semua. Kalau misalnya memang ada pengguna di daerahnya masing-masing, di lingkungan masing-masing, kita sudah tahu, itu bisa dilaporkan ke BNN Karawang atau ke pihak kepolisian setempat agar bisa direhabilitasi, karena kalau penyalahguna itu adalah korban. Kalau korban berarti orang sakit dan harus dipulihkan. Bahasanya dipulihkan kalau direhabilitasi, bukan sembuh ya.
Wah. Jadi kalau misalnya memang ada penyalahguna tempat masing-masing, di tempat Kang Krisna, Kang Odi, mudah-mudahan nggak ada. Ya kalau ada pun ya bisa langsung konfirmasi dengan kita, komunikasi bahwa di sana ada dan bisa diantar langsung ke sini untuk direhabilitasi. Namun sebelumnya mungkin koordinasi dulu, takutnya seperti apa, harus seperti apa, begitu. Yap. Nah, betul sekali tuh pemirsa di rumah, yang harus ditekankan adalah tadi mengutip dari kata Pak Iip bahwa penyalahgunaan berarti yang menyalahgunakan yaitu adalah korban dan perlu direhabilitasi. Jadi jangan takut ya kalau misalnya ada gimana-gimana, aduh kayaknya saya kecanduan ini deh, mending lapor aja. Karena nanti diobatin, Kris. Iya, untuk menghindari dari kecenderungan untuk apa ya, pemakai terus. Iya, untuk terus-terus memakai, untuk kecenderungan yang lebih adiktif itu yang lebih bahaya. Oke, Pak Iip Saripudin, mungkin ini yang terakhir Pak, boleh dong Pak dikasih himbauan untuk pemirsa Badar TV dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia mungkin yang sedang menonton, ya silakanlah Bapak berikan kesan-kesan, boleh tentang narkotika atau apapun. Baik. Perihal tentang narkotika, sebenarnya kuncinya gampang saja. Narkotika itu berbahaya jika disalahgunakan. Kuncinya itu disalahgunakan. Kalau tidak disalahgunakan tidak menjadi masalah. Jadi kalau untuk menghindari penyalahgunaan narkotika itu ada beberapa tips yang akan saya berikan. Selektif dalam pergaulan, bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku positif. Yang kedua, hindari keluyuran malam. Pergaulan bebas malam hari bisa menyebabkan tingginya perilaku menyimpang bagi remaja terutama ya, kaum milenial. Jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Nasihat orang tua itu pada dasarnya untuk kebaikan anaknya, bukan malah menjerumuskan. Yang keempat, fokus pada hal-hal yang positif. Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi yang positif. Kelima, jangan takut kehilangan teman. Teman yang baik tidak akan mengajak menggunakan narkotika. Selesaikan masalah Anda. Hindari karakter pribadi yang menjadikan narkoba sebagai pelarian atas setiap masalah. Jadi jangan apa-apa langsung ke narkoba. Bentengi diri dengan agama. Itu tentu, apalagi sekarang bulan suci Ramadan, kita harus lebih banyak beristighfar, zikir, sholat, lakukanlah itu. Ingat masa depan. Dampak buruk narkoba dapat merusak cita-cita yang sudah dirancang untuk masa depan Anda. Ya, dan jangan pernah mencoba. Sekali mencoba narkoba, kamu sulit untuk berhenti dan akan terus kecanduan. Nikmati kebersamaan dalam keluarga. Momen Ramadan ini, ya sahur bareng, buka bersama keluarga, buka puasa. Itu adalah momen yang mungkin dapat menjadikan satu momen yang sangat-sangat istimewa buat kita nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iip, sudah banyak informasi yang didapatkan ya. Dan semoga Pak Iip bisa terus menjalankan tugas sebagai penyuluh dan mencegah narkotika itu semakin memasyarakat gitu. Betul. Wah, luar biasa sekali. Ya, Pak Iip, terima kasih banyak nih Pak. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang lagi, tapi karena waktu terbatas, dan kami ucapkan terima kasih atas sharing-sharing sessionnya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa di segmen ketiga ini, yaitu kuis ya. Kuis, betul banget nih Bang Odi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, Assalamualaikum Pak Iip, terima kasih.